Halo sahabat Mindset Cerdas, kita ketemu lagi pada saat ini kita ngobrol inspirasi, ngopi, dan ini benar-benar ngopi nih. Karena kita ada di Kopi Suai. Kopi Suai ini khas Sumatera Selatan, hanya ada di Sumatera Selatan sementara ini. Rasanya coba sendiri datang ke Kopi Suai. Dan saya ditemani oleh Pak Yulian. Siap. Beliau adalah asisten deputi BPJS di Sumatera Selatan. Kali ini kita akan ngobrol tentang kepesertaan BPJS. Adakah dari sahabat Mindset Cerdas yang belum jadi peserta BPJS? Ayo kita konsultasi dengan Pak Yulian. Selamat sore Pak Yulian. Selamat sore Ibu Eko, apa kabar Bu? Kita ngobrol di sini Iya. supaya bisa ngopi ya Pak ya. Siap, Bu. Kopinya mana nih? Kita sekalian pesen kopi nih. Pak, tentang kepesertaan JKN Siap. di BPJS. Iya. Bagaimana kalau ada masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS? Ya, baik Ibu. Terima kasih atas waktu tentunya ya yang diberikan kepada BPJS Kesehatan untuk berkontribusi di kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya keberadaan kami pada sore hari ini. Memang kita tahu bahwa sekarang ini program JKN itu merupakan program nasional. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya pada finansial ya. Saat mereka sakit itu sudah ada terlindungi, sudah mempunyai jaminan sosial. Nah tentu memang untuk kepesertaan JKN ini ada dua sebenarnya. Pertama penerima bantuan iuran, yang kedua non penerima bantuan iuran. Oke. Jadi masyarakat, negara hadir, maksud kami di sini untuk bagaimana melindungi masyarakat seperti itu. Tentu kalau dia orang yang tidak mampu, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Kalau yang mampu, ya sudah Bayar sendiri. Ya Bu, harus bayar sendirilah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang dibayar oleh pemerintah, Pak, itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bayar? Iya. Untuk yang dibayar pemerintah itu semua sama-sama berkontribusi Bu. Ada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seperti itu. Jadi tidak semua juga dibebankan kepada pemerintah pusat, tapi juga ada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Kalau seperti PNS, kemudian pegawai-pegawai formal itu kan otomatis sudah jadi peserta BPJS ya Pak ya? Iya betul itu, karena memang BPJS itu kan transformasi dari Askes dulunya ya Bu, ya, berdasarkan undang-undang menjadi BPJS ya, salah satu peserta yang berintegrasi itu adalah dari ASN. Jadi memang adanya program JKN itu melindungi seluruh masyarakat gitu ya. Kalau duluan yang terlindungi itu yang mempunyai jaminan sosial itu hanya ASN gitu. Iya. Tapi Sekarang semua, diharapkan semua. masyarakat. Jadi ini ada sebagian masyarakat pekerja formal yang iurannya sharing dengan pemberi kerja gitu ya betul, Pak ya. Betul. Kemudian ada yang tidak mampu itu dibayari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi ada pekerja informal, tapi yang dia mampu itu bayar sendiri atau siapa yang bayar ini Pak? Iya, sebenarnya kalau untuk pekerja informal itu memang batas kita ya berdasarkan regulasi 82 tahun 2018 minimal gajinya UMK seperti itu. Nah, kendalanya sekarang ini sektor UMKM kan kita tahu ya Bu, rata-rata memang masih di bawah UMK baik kabupaten maupun provinsi. Jadi memang masih banyak kita temukan mereka daftar secara mandiri. Sebenarnya ini disayangkan ya. Oh harusnya dia tidak mandiri. Siapa Tidak yang daftarkan mandiri, Pak? ya, pemberi kerjanya Bu, pemberi kerjanya. Jadi kalau dia UMK usaha sendiri, misalnya dia menjadi UMK di bidang pakaian, katakanlah pakaian jumputan seperti itu kan dia nggak ada pemberi kerja Pak? Ya memang harus ini ya Bu ya, terregistrasi gitu ya. Usahanya itu harus didaftarkan sehingga dia mempunyai nomor induk berusaha. Itu sebagai dasar kalau mereka itu ada apa KCP apa PT kan seperti itu. Ini untuk aspek legalnya bahwa yang bersangkutan tuh usahanya ada ininya Bu, registrasinya kan seperti itu. Artinya kalau pegawainya UMKM yang membayar ownernya gitu ya, ownernya. Ya, ada batasan berapa orang ini Pak harus pemberi kerja, misalnya ini ada owner perusahaan kecil. Dia punya pegawai, ada batasan berapa orang dia harus wajib untuk mendaftarkan di BPJS? Iya, untuk program jaminan sosial ini tidak ada batasan. Walaupun cuma satu orang aja? Satu orang saja karyawannya, ya satu orang itu didaftarkan beserta pemberi kerjanya.
Jadi dia nanti secara persentase, bukan iuran nominal ya. Jadi pemberi kerja membayarkan 4%, 1% dari yang bersangkutan. Tapi memang saat ini masih batasnya UMK. Tetapi ini akan direvisi nanti Bu, karena memang kendala sampai saat ini segmen yang agak sulit kita rekrut itu adalah UMKM. Karena memang batasan gajinya masih rata-rata di bawah UMK. Nah, kalau tidak salah kan BPJS ini kalau mau jadi anggota BPJS itu berbasis keluarga ya Pak ya. Iya, Dalam satu keluarga tidak bisa hanya satu orang yang BPJS terus lainnya enggak. Nah, seperti tadi contohnya misalnya UKM. Jadi artinya owner UKM ini harus membayar sekeluarga dari pegawainya itu. Ya, itulah bedanya antara segmen yang didaftarkan menjadi PPU gitu ya, pekerja penerima upah dengan yang mandiri. Jadi PPU itu dia bekerja, dia dapat gaji. Kalau mandiri itu dia usaha sendiri Bu ya, misalnya pedagang gitu kan. Dia tidak bekerja sama orang tapi kalau jadi dia bayar sendiri ya. Bayar sendiri itu nominal. Tetapi kalau untuk UMKM ini kan pekerja sebenarnya, dia pakai persentase. Nah ini yang diuntungkan Bu. Jadi kalau misalnya dia bekerja itu, perusahaan pun membayar 4% itu untuk 5. Jadi nggak bayar satu-satu, jauh lebih murah sebenarnya. Misalnya UMK 3 juta gitu ya, 4% dari 3 juta itu untuk 5 orang. Ya, jadi rata-rata memang itu masih di bawah sekitar angka 100.000 itu, tapi bisa untuk 5 orang seperti itu. Dari yang bersangkutan sendiri 1% gitu ya, sekitar 30.000 gitu. 30.000 itu untuk dirinya sendiri beserta anggota keluarganya maksimal 5 orang. Jadi kan sangat, itu kelas 2 Bu. Kelas 2 ya, bukan kelas 3 ya? Bukan kelas 3. Nah, beda dengan yang pedagang tadi. Kalau pedagang tadi kan kalau kelas 3 saja kan 42.000 ya, atau kurang lebih yang dibayar masyarakat 35.000, itu kelas 3. Kalau dia punya 5 berarti kan sudah 150.000 yang dia harus bayar seperti itu. Jadi memang kami berharap yang di sektor UMKM itu benar-benar bisa terekrut oleh kami, mendaftarnya bukan bayar secara mandiri, karena bayar secara mandiri itu agak berat. Padahal sebenarnya dia untuk punya mungkin hak. Kontinuitasnya itu ya. Betul, keberlanjutannya itu. Kalau dia punya hak gitu Bu untuk mendapatkan jaminan melalui dia sebagai pekerja. Gitu. Jadi idealnya kan penduduk di suatu wilayah itu harusnya kalau seperti di luar negeri itu 100% mempunyai asuransi kesehatan ya Pak ya. Karena kalau di Indonesia yang namanya jaminan kesehatan nasional yang sosial yang dikelola oleh BPJS. Nah, sejauh ini kalau di Sumatera Selatan, saya lihat datanya itu kan ada sekitar 9 kabupaten kota yang sudah universal health coverage ya, sudah semuanya. Kalau di Indonesia kira-kira berapa itu Pak? Iya, baik. Berapa persen yang sudah UHC? Iya, kalau Indonesia, angka nasional sekarang ini sudah 91% dari seluruh penduduk 270 juta lebih ya, 277 juta. Nah, untuk kita di Sumsel sendiri sudah hampir mirip dengan angka nasional ya, 90% gitu dari penduduk. Bahkan di Provinsi Sumsel sendiri yang Ibu sampaikan tadi, dari 17 kabupaten kota kita sudah 9 kabupaten kota sudah universal health coverage. UHC ini kan tujuannya untuk bagaimana memastikan 95% penduduk itu sudah tercover gitu ya. Jadi masyarakat misalnya ataupun pemerintah daerah sudah tidak akan mengalami kendala lagi bila nanti masih ditemukan masyarakat yang tidak mampu tiba-tiba sakit, itu bisa langsung tercover seperti itu. Jadi kalau dia cakupan kepesertaannya itu sudah UHC, katakanlah di atas 95% misalnya, artinya di sana pegawai formal pasti sudah punya dia BPJS, kemudian yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, kemudian mereka yang mampu tapi swasta itu sudah menjadi peserta mandiri. Betul, betul. Tapi dari daerah-daerah yang sudah UHC ini kan kebanyakan peran pemerintah daerahnya yang aktif ya Pak, untuk membayar penduduknya yang belum mempunyai JKN, belum punya kartu BPJS, belum punya kepesertaan. Contohnya kalau di Sumatera Selatan Lahat itu udah 100%. Masyarakatnya dibayar oleh pemerintah yang belum mempunyai kartu BPJS, itu sudah dibelikan kartu, sudah dibayarkan ke BPJS. Nah sekarang masalah yang kami lihat di lapangan, tidak semua orang ini tahu bahwa oh ternyata saya ini sudah dibayar loh oleh pemerintah daerah gitu. Gimana caranya supaya masyarakat tuh bisa ngeceknya, gimana supaya dia tahu
Karena kan nggak dibagi kartu kan Pak. BPJS tidak membagikan kartu kepada peserta yang dibayar oleh pemerintah daerah. Ya. Baik Ibu. Jadi terkait dengan universal coverage, contoh Kabupaten Lahat ya Bapak Ibu. Jadi kenapa dia 100% itu sebenarnya bukan pemerintah semua yang bayarin. Kalau perusahaan ya perusahaan bayarin, ASN, PNS yang bayarin. Jadi yang sisanya yang dibantu oleh pemerintah Lahat misalnya itu untuk tercover. Nah memang saat ini Bapak Ibu menggunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS itu cukup menggunakan KTP. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan kartu BPJS, cukup menggunakan KTP. Nah, catat. Ya, asal sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya. Bisa hanya menggunakan KTP. Bagaimana caranya, Pak? Ya, apakah kita ngecek? Apakah kita sudah terdaftar JKN atau belum kan harus ada tools ya Bu, alat ya. Nah, kita ada mobile JKN Bapak Ibu. Mobile JKN ini salah satu aplikasi ya. Aplikasi yang bisa digunakan untuk salah satunya mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum melalui NIK. Ya, kalaupun kita sudah terdaftar, banyak manfaatnya juga dari aplikasi mobile JKN ini. Jadi memang harapan kami semua jadi misalnya saya nih ada JKN. Masyarakat mau ngecek buka aplikasi JKN, mobile JKN, kemudian tinggal masukin nomor ke info peserta. Dari info peserta nanti searching nomor ininya Bu, NIK-nya. NIK-nya, baru nanti di situ akan muncul apakah nama kita sudah menjadi peserta. Tentunya kalau dia pegawai formal kan sudah tahu ya kalau dia menjadi peserta BPJS karena dia sudah punya kartu dibayari oleh kantornya. Kemudian yang miskin yang preminya dibayar oleh pemerintah ini juga mereka nggak pegang kartu ya Pak ya? Iya, makanya tapi harus pegang KTP. Jadi yang harus dipastikan masyarakat harus punya KTP. Kalau masyarakat tidak punya KTP, nggak akan mungkin bisa jadi peserta JKN. Ini kami mendukung program pemerintah juga Bu, bagaimana penduduk ini benar-benar teregistrasi seperti itu. Jadi seperti misalnya Lahat, walaupun 100% sudah tercover semua kepesertaan BPJS, baik yang Askes, yang pegawai negeri, TNI, ABRI, yang tidak mampu oleh pemerintah, dan yang harusnya mandiri tapi dia belum bayar, dibayari oleh pemerintah daerah. Itu kalau mau ngecek, silahkan buka mobile JKN, kemudian masukkan di sana NIK, sehingga Anda bisa dapat informasi apakah Anda sudah menjadi peserta. Nah, setelah tahu bahwa ini saya udah jadi peserta, terus langkah selanjutnya apa Pak? Yang pertama tentu kalau untuk masyarakat yang sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah bisa banyak fasilitas yang didapatkan di sini Bu. Misalnya apakah Vaskes tingkat pertamanya sudah sesuai? Kalau tidak sesuai misalnya artinya nggak usah harus ke BPJS ngurus kartu, minta kartu gitu ya? Betul. Nggak perlu lagi sebenarnya sekarang karena KTP. KTP harus punya ya, karena wajib KTP pun sepengetahuan kami juga sudah ada yang elektronik tidak perlu lagi jadi jangan menunggu dapat kartu ya, karena sudah dengan KTP saja kita bisa berobat. Mendapatkan layanan. Asal pastikan Anda sudah terdaftar seperti itu. Karena kalau Anda belum terdaftar ya nggak akan mungkin nanti untuk mendapatkan layanan. Nah mungkin sedikit menambahkan Bu, mobile JKN ini bukan hanya untuk ngecek kartu Bu. Jadi banyak manfaatnya. Misalnya mau berobat ini bisa mendapat antrian secara online. Jadi kita tidak perlu datang Anda ke bisa antri secara online melalui mobile JKN. Ya, sudah mirip-mirip Traveloka lah kalau kita ngambil booking dan sebagainya ya. Ini bukan iklan ya? Ya, sorry, nggak menyebut merek ya Bu. Nggak apa-apa. Karena sudah transformasi digital ya, semua sudah digitalisasi seperti itu. Jadi kalau mau mendaftarkan keluarganya juga bisa melalui aplikasi mobile JKN. Daftar secara mandiri. Jadi semuanya sudah dilakukan secara digital. Kita bisa mendaftar dengan mudah dan cepat tanpa harus antri di kantor BPJS. Betul. Ingat zaman-zaman dulu itu harus antri di sana ya Pak? Sampai buka tenda BPJS. Buka tenda. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi Bu. Sudah ada solusinya melalui mobile JKN. Nah ini pun sebenarnya kami mencoba mengurai antrian yang ada di rumah sakit melalui mobile JKN ini. Jadi masyarakat mengambil antrian cukup dari handphonenya gitu ya, tidak harus lagi datang numpuk-numpuk gitu di rumah sakit seperti itu. Ya, kata kuncinya ya harus download mobile JKN. Kuncinya tapi KTP. Siap. Jadi KTP itu mengikuti tempat pelayanan diberikan ya Pak? Siap. Kalau misalnya tinggal di Jakarta tetapi KTP-nya Bogor, berarti Anda mendapat pelayanannya di Bogor, bukan di Jakarta. Misalnya kita ada di Palembang tetapi KTP kita masih KTP Lahat misalnya, maka
kita tercatat sebagai peserta BPJS di wilayah Lahat. Ya, Seperti ya, itu ya, ya. Pak ya. Tetapi kalau untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Tidak harus kembali ke Lahat dulu, pada saat sakit di Palembang itu bisa langsung digunakan. Oke. Karena memang kita memfasilitasi untuk bisa dilayani di mana saja, Bu. Bukan hanya di domisili peserta. Oke. Tetapi memang di luar kabupaten ya, bukan di beda kecamatan. Ya. Jadi cukup mudah sekali untuk menjadi peserta BPJS. Kalau tadi kan kita hanya mengecek apakah kita sudah menjadi peserta. Dan tadi dijelaskan juga kalau untuk mendaftar pun kita bisa menggunakan mobil JKN. Ya. Kita bisa langsung mendaftar. Ya. Bagi sahabat mindset cerdas yang mampu ya, itu harusnya jadi peserta mandiri ya. Betul, ya. Peserta mandiri artinya membayar preminya sendiri. Ya. Tapi seandainya setelah dibuka di JKN Mobile ini Anda telah terdaftar sebagai peserta dan dibiayai oleh pemerintah daerah, dibiayai pemerintah daerah ataupun pusat, itu fasilitasnya kelas 3. Betul, ya betul. Itu bisa merubah untuk menjadi peserta mandiri. Bisa, tetapi harus lapor ke Pemda, saya tidak mau lagi di cover oleh pemerintah kan seperti itu. Mengundurkan diri dari, karena memang sudah mampu kan mungkin saja seperti itu. Karena sebenarnya yang tidak berhak pun masih banyak nunggu gitu, Bu, untuk didaftarkan. Jadi memang seharusnya yang mampu ya, yang mampu itu Membayar lebih sendiri. baik menjadi peserta mandiri sehingga anggaran yang disiapkan oleh pemerintah bisa digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Betul. Jadi peserta BPJS itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah peserta yang preminya dibayar atau PBI ya. Ya, penerima bantuan iur. Iur dari mana? Bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu juga sharing dengan pemerintah provinsi. Ya. Jadi sebagian dibayar, berapa persen dibayar oleh pusat, sekian persennya dibayar oleh pemerintah provinsi. Kemudian ada yang PBI, APBD kabupaten kota. Itu dibiayai oleh kabupaten kota sharing dengan pusat. Gitu ya, gantian. Pusat sharing dengan provinsi, kabupaten sharing dengan pusat. Kemudian ada peserta yang dibiayai atau dibayar oleh pemberi kerja. Pemberi kerja 4%. 4% ya. Kemudian ada juga peserta yang bayar sendiri. Karena dia mampu, seharusnya dia menjadi peserta mandiri. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita minum kopi suai. Kita coba ya. Mantap. Mungkin Pak Julian ada yang mau disampaikan tentang kepesertaan ini yang belum kita bahas? Iya, mungkin kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat, ayo segera mendaftar JKN. Tujuan mendaftar JKN itu pertama untuk perlindungannya, karena kita tidak tahu kapan kita sakit seperti itu. Jadi memproteksi diri lebih awal itu akan lebih mudah dan lebih murah dibanding kita sudah mengalami peristiwa sakit baru mau daftar, yang pasti Anda tidak akan langsung dijamin. Banyak kendalanya seperti itu, menunggu waiting period 14 hari. Bayangkan kalau Anda saat itu harus cuci darah dan seterusnya, artinya banyak sekali uang yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ya tentu ini kan untuk gotong royong ya. Kita ikut JKN, niatkanlah sedekah gitu ya. Jadi biarlah untuk yang lain saja, tetapi kita tetap berkontribusi gitu untuk memproteksi. Karena saya rasa yang lebih baik itu ikut JKN bukan berpikir saya akan sakit gitu. Justru kita berdoanya sehat kan seperti itu. Yang ketiga memang ini kewajiban ya sebagai warga negara, karena memang JKN ini berdasarkan undang-undang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga warga negara asing berdomisili 6 bulan di Indonesia wajib untuk mendaftar program JKN. Jadi pertama proteksi untuk melindungi, kedua ya tentu bergotong royong, yang ketiga patuh ya compliance kepada aturan pemerintah. Demikian mungkin. Ya, tadi ada dijelaskan bahwa kalau kita prosedur normal, kita mendaftar, kita menunggu 14 hari baru kartu kita ini berfungsi. Ya. KTP kita bisa digunakan untuk berobat. Tetapi bagi daerah-daerah yang daerahnya sudah masuk Universal Health Coverage atau UHC, itu dapat perlakuan khusus. Ya. Jadi dia bisa langsung 3 kali 24 jam. Ya, maksimal. Bahkan hari itu pun langsung, Ibu. Ini kelebihannya. Jadi bagi
sahabat mindset cerdas, coba googling di daerah Anda apakah sudah UHC, Universal Health Coverage. Kemudian cek apakah nama Anda sudah terdaftar di JKN Mobile yang preminya dibayar oleh entah pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, dengan demikian kalau sudah dicek, oh sudah ada nih dan daerah Anda sudah UHC, maka sewaktu-waktu kalau ada yang sakit langsung bisa digunakan tanpa harus menunggu 2 minggu. Nah, disinilah pentingnya untuk pemerintah kabupaten kota se-Indonesia agar bisa mengejar wilayahnya bisa UHC sehingga penduduknya bisa lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan tanpa menunggu 14 hari kerja. Baik, makanya mungkin kami sedikit menambahkan terkait dengan Universal Health Coverage ini. Jadi memang ini wujud komitmen pemerintah ya, bagaimana Universal Health Coverage, bagaimana melindungi masyarakatnya tentunya, sehingga masyarakat merasa betul manfaat tadi ya Bu. Bedanya antara UHC yang tidak UHC ya tadi terkait dengan masalah aktivasi kartunya seperti itu. Nah tentu Ibu dapat kami sampaikan juga hari Selasa besok di Provinsi Sumsel ada 9 kabupaten kota yang akan mendapatkan apresiasi langsung dari Pak Wapres di Istana Wakil Presiden. UHC Award namanya ya. Kalau di Indonesia ada 310 kabupaten kota, kalau di Sumsel itu ada 9 kabupaten kota. Ini bentuk wujud 9 kabupaten kota mana aja Pak? Palembang. Ya, kota Palembang, Lahad, OI, ya Muara Enim, Ibu. Muara Enim. Terus Prabu Muli. Selanjutnya Penukal Abad Pali ya, Kabupaten Pali. Terus kota Lubuk Linggau. Musi Rawas Utara. Yang satu lagi Musi Banyuasin. Iya. Muba. Jadi bagi masyarakat di 9 kabupaten kota yang telah disebutkan oleh Pak Julian ini, Anda dipastikan sudah mempunyai jaminan kesehatan nasional. Tinggal cek di aplikasi mobile JKN, kemudian koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas kesehatan, koordinasi dengan dinas sosial tentang pendataan tersebut. Jangan nunggu sakit. Sekarang dicek dulu, langsung koordinasi dengan dinas sosial sebagai kita jaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Tapi mudah-mudahan semuanya tidak ada yang sakit. Amin. Sampai jumpa.